Alhamdulillah injing menika kula panjenengan sami saged kempal manunggal wonten Masjid Al-Qohar. Hingga wonten palihan menika kanthi menuju sehat walafiat, boten wonten kirana berbagai mawon. Bahkan wau saged kuring saking Masjid Zakaria ngantos masjid menika enten surat Al-Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini surat Qur'an minal Masjidil Zakaria ilal Masjidil Qohar. Alhamdulillah perjalanan menika lancar, pemandangan yang luar biasa bisa kita saksikan. Meskipun ada yang tertatih-tatih, tapi semuanya bisa mengejar ketinggalan. Nah, waktu ini kan kesasar pun insya Allah tetap bisa kembali bersama-sama ke tempat ini. Kita semua dikumpulkan oleh Allah yang tadinya tidak saling mengenal, alhamdulillah sekarang saling mengenal. Yang tadinya belum pernah berjumpa, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berjumpakan. Mudah-mudahan hubungan antara kita Masjid Zakaria dengan Masjid Al-Qohar senantiasa dijaga oleh Allah, tidak hanya di tempat ini kita dipertemukan oleh Allah, tapi nanti hingga surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam pembitan sah kepada Imam junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita tuan syafaat pun menjamu kiamat. Para rawuh ingkang tansah kula mulyakaken kados napa ingkang sampun dipun sampaikan Mas Dedi wau gaduh-gaduh langkung saya langkung keco. Alhamdulillah. Kalau kita masih ingat apa yang dulu sekali disampaikan saja bahwa yang namanya persaudaraan itu di atas segala-galanya. Saya meyakini bahwa apa yang disampaikan Sayyidina itu merupakan intisari dari apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar nanti ngendika, "Ma'atallahu nikmatan khairan ba'da al-islami min akhir sahih." Tidak ada kenikmatan yang jauh lebih besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba selain daripada setelah nikmatnya Islam. Tidak ada lagi nikmat yang lebih besar kecuali nikmatnya kita dipersaudarakan oleh Allah dengan sahabat-sahabat yang baik. Dipertemukan oleh Allah dengan saudara-saudara kita yang saleh. Maka kata beliau, "Fa'idza wajada ahadukum," apabila kalian mendapatkan saudara yang baik, teman yang saleh itu, maka falyatas, hendaknya dipegang erat-erat, jangan sampai lepas. Siang ini kita alhamdulillah hadir di Masjid Al-Qohar melalui wasilah Pak Bambang. Jadi saya tanya, "Bang, itu rumput apa? Itu padi atau rumput gajah?" Ternyata bukan. Apa namanya? Modot. Kita baru tahu kalau ada tanaman namanya modot. Begitu pula dengan di tempat lain. Apa yang tidak kita dapatkan di tempat kita nanti bisa kita temukan di tempat lain. Apa yang tidak kita jumpai di tempat kita bisa kita jumpai di tempat yang lain. Ini berkahnya silaturahim. Bahwa silaturahim itu bukan hanya sekadar menambah rezeki yang sudah jelas, tidak hanya menambah umur kata Pak Mariati yang masya Allah disuruh sama tiba. Apa itu? Suami pun bukan saya pakai. Di suami pun hitung doson. Saya aja separuhnya berbagi. Masya Allah, ini berkahnya silaturahim. Tapi juga yang ketiga, silaturahim itu bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu pengetahuan, bisa menambah kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Maka orang itu kalau sering piknik, pikirannya tidak cukup, pemahamannya tidak sempit. Gak gampang nyalah-nyalah ke orang, gak gampang nesuan, gak gampang merasa paling benar sendiri karena wawasannya sangat luas. Dia kemana-mana melihat berbagai macam mungkin tradisi. Oh ternyata di Jawa kalian dengan tradisi gunung itu beda. Kalau di Jawa kan bahasa Indonesia, kalau di sini bahasa kromo halus, kromo inggil, masya Allah. Ada begitu banyak beragam. Kalau kita banyak bergaul dengan orang, ketemu dengan banyak komunitas,
maka kita akan melihat bahwa Islam itu betul-betul luas, bahwa Islam itu betul-betul sangat indah. Oleh karena itu pentingnya kita tidak hanya kalau baca hanya satu buku, berguru hanya dengan satu guru, bergaul dengan hanya satu teman. Semakin banyak kita berteman, semakin banyak kita mengunjungi tempat ke tempat lain, maka pemahaman dan ilmu kita akan semakin luas. Ilmu kita akan semakin banyak. Apalagi kalau kita hadapkan dengan satu fadilah, keutamaan yang luar biasa. Maka biasanya kalau ini, teman-teman tidak sih baik Muslim ceria atau Ustaz Johan, Ustaz Hasan, Mas Haris, Mas Andi, Makmah. Biasanya RC dari ya, Masya Allah sudah sampai dia ini sudah sampai Bromo dan lagi sampai Masjidil Haram. Amin. Kau Aminan. Kalau jobnya di depan Ka'bah. Masya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Bismillah. Doa-doa kita insya Allah pasti akan dijawab sama Allah. Maka biasanya sebelum touring itu kita kumpulkan dulu, bukan kita kumpul, tapi kita ajak berdoa. Karena sesungguhnya kata Nabi, salah satu doa yang mustajabah itu adalah doa ketika safar. Salah satu da'wat mustajabah, ada 3 waktu doa yang mustajabah. La syakka fihinna. Sampai kata Nabi, tidak ada keraguan sedikit pun. Siapa yang berdoa di antara 3 waktu ini, maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Pasti. Tidak pakai insya Allah. Pasti. Sampai Nabi mengatakan la syakka fihinna. Tidak ada keraguan sedikit pun. Salah satu di antara waktu mustajabah itu adalah wa da'watul musafir. Doanya orang yang sedang dalam perjalanan. Doanya orang safar. Selain doa yang mustajabah yang Allah hanya berikan kepada orang yang safar, bagi orang yang safar itu akan mendapatkan sesuatu kita sebut rahmat, kita sebut nikmat yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak safar. Salah satunya jamaah. Wah, ini paling sering. Kapan lagi kalau tidak safar? Bagi orang yang mungkin nggak ada jamaah, nggak boleh dia menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar. Apalagi dia kosong, awak loro kabeh jangan sholat untuk ngeluh ngosor sholat nggak bisa. Alasan ini tidak diperoleh dan tidak diberikan kepada orang yang di rumah, orang yang mukim. Tapi bagi orang yang sedang safar, walaupun safarnya jauhnya bayar, itu musafir. Kalau yang Hanafi, Abu Hanifah, Imam Maliki itu bukan dihitung dari masirah atau jarak tempuhnya. Kalau Imam Syafi'i dihitung dari jarak tempuhnya 80 farsakh, atau kalau di kilo sekitar 60 km baru boleh menjamak kosong. Tapi kalau yang Abu Hanifah, Imam Malik tidak, masirah tidak dihitung, tapi status yang menentukan. Tidak ada farsakh berapa kilo, pokoknya statusnya dia sebagai musafir, walaupun jauh kali yang gunung itu, karena dia sebagai musafir. Kira-kira ikut pendapat yang mana ya? 60 kilo ini jawabannya segenteng gampang ya. Berislam dengan enak karena ada begitu banyak, ada begitu beragam pemahaman, terutama dalam hal fikih. Mau yang berat-berat silahkan, mau yang ringan-ringan silahkan. Kemarin ada satu bahasan menarik di grup yang motoran juga terkait dengan sholat. Karena biasanya ada orang yang sering ngajak-ngajak touring, padahal modusnya pengen bisa jamak. Kapan lagi kalau nggak jamak kan? Kapan lagi kalau nggak touring kan jamak? Ya walaupun niatnya pengen jamak nggak apa-apa, karena itu sudah masuk kategori syarat sahnya dia boleh menjamak dan mengkosong sholat. Sehingga yuk cari waktu touring, padahal pengen bisa jamak. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Asal tidak bawa boncengan yang bukan mahramnya. Asal nggak bawa istri orang lain, tak apa-apa. Kalau sendiri boleh. Syarat safar boleh menjabat kosong itu manakala bukan dalam rangka maksiat. Nah,
sendirian kan nggak apa-apa. Nah ini bonceng bojone wong liya nah nggak boleh. Walaupun safarnya sampai 160 km nggak boleh jamak, nggak boleh mengkosong. Karena safarnya dalam rangka maksiat. Tapi kalau safarnya seperti ini silaturahim syawalan atau bahkan mungkin piknik, nggak boleh. Tadabbur alam boleh. Menjamak dan mengkosong sholat. Jadi kalau mengikuti pendapat Abu Hanifah dan yang lainnya, tidak dihitung dari perjalanan berapa jauh, berapa kilo yang ditempuh, tapi status dia sebagai seorang musafir. Maka ketika kita sebagai seorang musafir, apalagi seorang pengusaha, maka kita ikuti salah satu ayat di dalam Al-Quran itu menarik kalau kita tadabburi. Walaupun sama-sama tegas, sama-sama jelas, tapi ada sisi-sisi lain yang ini bisa menjadi salah satu celah multitafsir, sehingga kita diberikan kewenangan oleh Allah untuk memilih pendapat yang mana yang menurut kita dianjurkan, yang paling gampang, yang paling mudah. Inna dina yusrun, agama itu penuh dengan kemudahan. Jadi yang buat ribet dan membuat sulit itu kita. Misalnya kita sebagai seorang musafir dikasih sama Allah namanya rukhsah, dapat keringanan, boleh kok menjamak, boleh mengkosong. Tapi ada yang mungkin masuk ini pun boleh jamak. Padahal Allah itu sudah ngasih rukhsah, dia diberi keringanan. Tapi yang kita mungkin soal proses jamak ke masjid kok. Status jamak qasar itu tidak akan gugur sampai akhir zaman.